Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami di Guru Maca. Di episode yang ketiga ini, insya Allah kami akan membahas ada salah satu uh, cabang ilmu, ya. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwasanya ini adalah induk dari seluruh ilmu pengetahuan, yaitu filsafat. Nah, pertama, kami ini mengajar di salah satu tempat yang memang mungkin filsafat itu tidak terlalu akrab dan cenderung banyak orang yang salah paham dengan filsafat dengan mengatakan bahwa filsafat itu adalah sesuatu yang haram, karena ketika kita berfilsafat itu suatu saat kita akan ujungnya dari berfilsafat adalah kita tidak menerima adanya Tuhan, ya, sehingga sebagian orang mengatakan berfilsafat ini bertentangan dengan ajaran Islam. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tentu tidak, ya. Ya, pertama tentu kita tidak menafikan bahwasanya memang ada sekelompok orang yang mempelajari filsafat, kemudian ujung dari pembelajarannya tersebut dia sampai pada kesimpulan bahwasanya alam semesta ini tidak memiliki pencipta dan alam semesta ini hadir, ya, sesuai dengan kehendaknya sendiri, ya. Jadi tidak ada mekanisme penciptaan dari Tuhan, tidak ada, murni, ya, bersifat alami gitu, ya. Adapun Adapun kelompok lain, ya, dari para pembelajar filsafat, mereka justru tiba pada kesimpulan bahwasanya Tuhan itu ada, dan dengan berfilsafat justru makin mengukuhkan keimanan akan adanya Tuhan, ya. Tapi sebelum sampai kepada pembahasan tentang apakah ada Tuhan dan lain sebagainya, untuk di episode yang ketiga ini dari konten kami ingin membahas dulu terlebih dahulu apa sebenarnya hakikat dari filsafat itu, ya. Kita tentu harus dulu berkenalan, ya, dengan ilmu ini, ya, karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Ada juga peribahasa lanjutannya, tak kenal maka kenalanlah. Kenapa sebagian orang cenderung salah paham dengan filsafat? Ya, karena dia belum mengenal apa inti dari filsafat itu, ya. Yang dia lihat mungkin akhir, ya, akhir dari atau ujung dari filsafat, yang mana yaitu tadi ada dua kutub, ada yang percaya kepada Tuhan, ada yang tidak percaya. Ya, di dalam salah satu buku memang dikatakan filsafat itu outputnya ada tiga, ya. Outputnya yang pertama membahas persoalan ketuhanan, yang kedua adalah membahas tentang kemanusiaan, kemudian output yang ketiga adalah tentang alam semesta. Akan tetapi insya Allah hal ini akan kita bahas di beberapa video berikutnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai hakikat dari filsafat. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengetahui bahwa filsafat ini berasal dari kata philo dan sophi, yang berasal dari bahasa Yunani. Philo itu artinya cinta, ya, mencintai. Sophi itu artinya bijaksana. Jadi secara bahasa sebenarnya filsafat itu adalah kita mencintai kebijaksanaan. Dan ini kan sesuatu yang sejalan dengan Islam, kan? Karena Islam mengajarkan yang namanya kebijaksanaan. Ya, mungkin kita katakan kebijaksanaan ini sama dengan keadilan, karena menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Allah sendiri kan dalam Al-Quran mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang-orang yang adil, orang-orang yang bijak gitu. Nah, ketika kita berfilsafat, sebenarnya kita sementara mengaplikasikan atau sedang mengimplementasikan mencintai keadilan, mencintai kebijaksanaan. Jadi dari segi bahasa, filsafat itu sejalan dengan Islam, gitu, ya. Nah, tapi mungkin saya ingin berangkat dari
pendekatan lain. Apa sebenarnya itu filsafat dari segi istilah? Sebelum kita masuk, saya ingin mengatakan bahwasanya kita ini manusia kan mempunyai yang namanya hati, akal, ya. Terkadang manusia itu kepo, ya, ingin tahu banyak hal, ya. Misalkan kita pergi beli terang bulan misalkan atau martabak, ya. Kita fokus tuh lihat bagaimana penjual martabaknya mengolah adonan sehingga jadi martabak. Kita kepo bagaimana caranya. Nah, di dalam diri manusia, salah satu aspek yang paling penting adalah rasa penasaran itu. Rasa penasaran atau bahasa Inggrisnya ya curiosity, ya. Rasa penasaran ini yang akan mengantar seseorang untuk bertanya. Ya, tentu ya, kalau misalnya saya penasaran kira-kira berapa yang ada di balik Ka'bah misalkan, kan Ka'bah berbentuk kubus, ya. Apa sebenarnya di dalam Ka'bah itu? Penasaran saya. Maka apa yang saya lakukan? Saya akan bertanya kepada orang atau mungkin saya mencari di Google, ya. Apa di balik Ka'bah? Jadi, rasa penasaran itu yang melahirkan yang namanya pertanyaan. Nah, ketika pertanyaan itu dilakukan secara terus-menerus dan secara mendalam untuk menggali informasi, maka itulah hakikat dari berfilsafat. Jadi, berfilsafat teman-teman adalah kita bertanya berbasiskan penasaran kita akan sesuatu, kita bertanya secara mendalam, secara sistematis, maka pada saat kita bertanya, pada saat itulah kita disebut sedang berfilsafat. Ya, jadi berfilsafat sebenarnya secara istilah itu sangat sejalan dengan yang namanya Islam. Tidak bertentangan, ya. Tadi secara bahasa Filo dan Sofi mencintai kebijaksanaan sejalan dengan Islam. Kemudian istilah pun sejalan dengan Islam, yaitu berfilsafat adalah bertanya secara sistematis dan secara mendalam akan satu informasi atau lebih yang didasarkan rasa ingin tahu atau rasa penasaran atau curiosity itu. Nah, ini sejalan dengan Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada pemilik pengetahuan jika engkau tidak mengetahui. Jadi dalam Islam, ya, tadabbur dari ayat ini kita memang itu diminta untuk kepo akan banyak hal, ya. Akan tetapi hal-hal yang kita kepoi itu harus memberikan manfaat minimal untuk diri kita sendiri, dan tentu maksimalnya adalah memberikan manfaat kepada kita dan juga kepada orang lain. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang mana sesuatu tersebut ketika kita ketahui memberikan manfaat, maka fas'alu, ya, maka tanyakanlah, cari tahulah, ya, sehingga hal tersebut memberikan manfaat. Kemudian setelah kita mengetahuinya dan kita mengambil manfaat dari sesuatu tersebut, kita berikan manfaatnya kepada orang lain. Kita buat orang lain juga merasakan manfaatnya. Ya, makanya Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi filsafat itu teman-teman itu sangat sejalan dengan yang namanya Islam. Hanya saja memang kita tidak memungkiri bahwasanya ada memang beberapa pihak yang berfilsafat, ya, keluar dari koridor yang sejalan dengan Islam. Makanya beberapa filsuf Islam seperti Al-Ghazali, ya, kemudian Ibnu Sina, ya, dan Al-Farabi, itu kan dia menggaris inilah filsafat yang sejalan dengan Islam. Jadi berfilsafat tidaklah bertentangan dengan yang namanya agama Islam, ya. Dan begitu pun tidak bertentangan dengan agama-agama yang lain. Nah,
Jadi hakikat daripada filsafat itu telah kita bahas. Selanjutnya, apa sih manfaat daripada mempelajari filsafat? Yang pertama tentu filsafat ini mengajari kita cara untuk berpikir lebih kritis. Ya, berpikir lebih kritis. Kenapa? Saat ini banyak orang itu terkena dengan tipuan. Ya, banyak orang termakan oleh hoax. Kenapa? Karena dia langsung mempercayai. Seseorang yang telah mempelajari filsafat, ketika dia mendapatkan satu informasi, dia tidak langsung mempercayainya. Apalagi informasi tersebut berasal dari orang yang tidak kompeten atau orang yang baru kita kenal. Ya. Makanya kan dalam Al-Qur'an juga di surah Al-Hujurat itu ya inja akum, ya, jika ada fasikum binaba'in fatabayyanu, jika ada berita dari orang yang engkau ragukan kebenarannya, maka telitilah terlebih dahulu, berpikir kritislah terlebih dahulu. Ya tentu, ya kalau kita mau membuat hal ini lebih luas, ya kepada siapapun kalau diberikan informasi, ya kita harus memverifikasinya. Ya bahkan seorang siswa atau seorang mahasiswa di bangku perkuliahan, ketika dosennya, gurunya memberikan informasi mengenai pelajaran A tambah A sama dengan B misalkan, murid yang kritis dia akan mempertanyakan kenapa bisa, ya kan gitu minimal ya. Tapi kalau murid yang mungkin terlalu percaya kepada gurunya, ya langsung terima-terima saja. Ya dalam hal ini ya tidak ada masalah karena gurunya memang orang yang berkompeten. Akan tetapi tentu jauh lebih baik ketika muridnya tersebut ya memiliki rasa penasaran dan ingin memperjelas, ya ingin memverifikasi ilmu yang dia dapatkan dari guru atau dosennya tersebut. Kemudian yang berikutnya ya, apa tujuan atau apa manfaat dari mempelajari filsafat? Kita dapat lebih menghargai yang namanya perbedaan. Kenapa? Dalam salah satu cabang atau pembahasan dalam ilmu filsafat itu ada namanya epistemologi, ya. Epistemologi itu secara sederhana membahas mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, seseorang yang telah mempelajari epistemologi, dia akan mengetahui ternyata untuk mendapatkan satu pengetahuan itu ada banyak jalannya. Nah, jadi ketika kita berbeda dengan seseorang, ya kita bisa langsung ya berhusnuzon. Oh, mungkin dia memilih jalan yang lain. Misalkan begini, tujuan kita ingin misalkan dari kota, misalkan kita dari Indonesia ya, kita ingin ke Cina. Mungkin ada orang yang ke Cina itu menggunakan pesawat, ada juga yang menggunakan transportasi darat. Pertanyaannya yang mana benar? Ya jawabannya dua-duanya benar, asalkan tujuannya tersampaikan, tujuannya tercapai maksud saya. Tujuannya tercapai yaitu sama-sama sampai ke Cina. Nah, begitupun dalam kehidupan. Terkadang kita menemui banyak hal yang berbeda. Apakah perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ada yang salah? Belum tentu. Boleh jadi sekalipun ada perbedaan sampai beberapa macam perbedaan misalkan, boleh jadi seluruh perbedaan-perbedaan tersebut sebenarnya benar karena tujuannya sama. Nah, itu akan kita kuliti secara lebih mendalam di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe channel kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.